Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah biostatistiknya. Kali ini materinya adalah transformasi data. Jadi data itu perlu ditransformasi agar memenuhi homogenitas ragam dan sebaran data menjadi normal. Nah, data yang perlu ditransformasi adalah data yang akan dianalisis dengan statistik parametrik, ya, dengan ANOVA, dengan analysis of variance salah satunya. Namun data tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan analisis. Jadi jika kita ingin menyelesaikan menggunakan analisis varian, maka data yang kita kumpulkan harus memenuhi asumsi sebagai berikut. Yang pertama, data menyebar normal. Kemudian yang kedua, ragam untuk masing-masing perlakuan adalah homogen. Kemudian yang ketiga, ragam dan rata-rata perlakuan tidak berkorelasi. Kemudian yang keempat adalah komponen ragam bersifat aditif. Nah, ketika asumsi ini tidak dipenuhi, maka data harus ditransformasi. Baru kemudian setelah data ditransformasi, diteruskan untuk analisis of varian. Kemudian cara mentransformasi data tergantung pada jenis hubungan ragam dengan rata-rata. Nah, di sini ada 3 macam yang paling umum digunakan, yaitu transformasi logaritma, transformasi akar kuadrat, kemudian transformasi Adshin. Nah, yang pertama adalah transformasi logaritma. Kapan transformasi logaritma digunakan? Apabila data menunjukkan ada hubungan proporsional antara simpangan baku dengan rata-rata perlakuan. Data mempunyai sebaran Poisson biasanya, kemudian juga binomial. Nah, ini umumnya ditransformasi dengan logaritma. Beberapa contoh, banyaknya serangga per petak, kemudian banyaknya telur atau pupa atau ulat per tanaman atau persatuan luas. Kemudian juga beberapa penelitian tentang banyaknya larva yang hidup pada tanaman padi umpamanya, yang diberikan perlakuan berbagai dosis insektisida menggunakan rak dengan 4 ulangan. Jadi banyaknya larva, banyaknya telur, banyaknya serangga. Nah, ini biasanya kemudian kita transformasi dengan transformasi logaritma. Perhatikan contoh berikut. Dari percobaan pengendalian hama, ya, Helicoverpa armigera dengan penyemprotan isolat virus dan bakteri, hasil yang diperoleh berupa populasi Helicoverpa armigera per petak, kemudian disajikan pada tabel berikut. Ya, perhatikan, di sini ada 5 macam perlakuan, kemudian 4 ulangan. Nah, perhatikan datanya. Untuk ulangan 1, ya, ulangan 1 untuk 5 macam perlakuan ada 20, 24, 25, 31, 45 dan seterusnya. Nah, kemudian perhatikan rata-ratanya di sini. Ya, ada 21, 27, 31 dan seterusnya. Kemudian ini simpangan bakunya. Kita lihat simpangan bakunya. Nah, perhatikan semakin besar rata-rata, simpangan bakunya semakin besar. Berarti ini ada hubungan, ada korelasi antara rata-rata dan simpangan. Padahal asumsinya, ya, untuk diteruskan kepada ANOVA itu tidak boleh ada hubungan. Nah, karena ini ada hubungan, berarti ini perlu ditransformasi data. Oke, bagaimana caranya kita mentransformasi logaritma? Ya, jadi kita tinggal logkan saja, datanya berapa, kita logkan. Nanti kita akan praktekkan. Nah, kemudian perhatikan ya. Jadi datanya, data yang asli tadi, ya, ini sebelum dianalisis of varian, karena memang seperti tadi dijelaskan bahwa ada hubungan antara simpangan baku dan rata-rata perlakuan, maka ini perlu ditransformasi. Jadi 20, 24, 25 ini dirubah dulu datanya, dikonversi dulu. Ya. Ditransformasi log.
Nah, jadi tinggal 20 log hasilnya 1,30. Kemudian berikutnya 24 log hasilnya 1,38. Kemudian 25 log hasilnya 1,40. Nah, kali ini kita akan praktekkan saja menggunakan kalkulator. Oke, siapkan kalkulatornya, kemudian buka aplikasi kalkulatornya. Ya, ini praktek sederhana ya untuk transformasi logaritma. Oke, tadi datanya ada angka 20 ya. Jadi tinggal log 20 ya, sama dengan 1,30. Oke, jadi yang datanya itu tadi 20, maka kita ganti menjadi 1,30. Kemudian berikutnya ada data 24. Tinggal log 24 sama dengan 1,38. Kemudian ada data 25. Tinggal log 25 sama dengan 1,397 dibulatkan menjadi 1,40. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian semua data ditransformasi, dan setelah selesai semuanya ditransformasi logaritma, kemudian kita lanjutkan dengan analisis of varian seperti biasanya, seperti yang sudah biasa kita lakukan. Oke, ini materi transformasi logaritma. Untuk transformasi akar dan transformasi aksin dilihat di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.